Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 93 Kebangkitan Iblis Kuno, Krisis Han Yan. Big Yellow adalah pemenang terbesar di sini. Melihat situasinya, jika tidak ada yang salah, Jiang Chen pasti akan menjadi nomor 1. Dalam pertempuran antara Raja Setan Kecil dan Liu Suang, tidak peduli siapa pemenangnya, dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Jiang Chen. Si kuning besar begitu gembira hingga ia tidak dapat menutup mulutnya. Dengan kepala terangkat tinggi, ia berjalan di depan semua orang sambil melihat wajah-wajah mereka yang masam. Suasana hatinya sangat baik. Perasaan gembira semacam ini yang muncul karena penderitaan orang lain benar-benar menggetarkannya. Selanjutnya, semua orang memusatkan perhatian mereka pada tahap pertarungan kedua. Raja Iblis Kecil dan Liu Suang saling menatap, mencoba menciptakan momentum mereka sendiri. Kedua pria ini dianggap sebagai musuh sepanjang masa, mereka telah bertarung satu sama lain beberapa kali sebelumnya, dan selalu berakhir seri. Pertarungan Raja Iblis Kecil dengan Liu Suang, inilah pertarungan yang ditunggu-tunggu semua orang. Jiang Chen berdiri di depan semua murid dari 4 sekte besar sambil mengabaikan semua tatapan jahat dari para murid Paviliun Langit Terbakar dan Sekte Pedang Surgawi. Semua perhatiannya terfokus pada panggung pertarungan, prestasi masa depan kedua pria ini tidak terbatas. Jiang Chen tidak dapat benar-benar menilai siapa yang memiliki potensi lebih besar sebelum mereka mulai bertarung. Han Yan, kita sudah bertarung 4 kali sebelumnya, dan belum pernah ada pemenang yang jelas. Mari kita manfaatkan kompetisi Provinsi Qi hari ini sebagai kesempatan untuk mengetahui siapa nomor 1 yang sebenarnya. Liu Suang memiliki tubuh yang tinggi dan berotot, serta suara yang nyaring. Aura yang mendominasi terpancar dari seluruh tubuhnya, dia tampak bertekad untuk mendapatkan hadiah karena memenangkan kompetisi ini. Omong kosong. Liu Suang, kau tidak sebanding denganku, lebih baik kau menyerah saja, kata Han Yan. Han Yan, mereka semua mengatakan bahwa kau adalah pewaris iblis kuno, dan kau memiliki kekuatan iblis kuno yang tersegel di dalam tubuhmu. Sayang sekali kau hanya bisa menunjukkan sedikit saja sifat iblis karena kekuatan penuhmu tidak akan pernah bangkit. Menurutku, rumor itu pasti salah, karena begitu aku membunuhmu hari ini, apakah kau pewaris iblis kuno atau bukan tidak akan penting lagi. Liu Suang mendengus dingin saat 2 sinar dingin keluar dari matanya. Iblis kuno. Aku tidak pernah menyangka bahwa warisan semacam ini masih ada di dunia ini, tapi aku tidak yakin apakah itu asli atau tidak. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki sedikit pemahaman terhadap iblis kuno. Iblis kuno adalah raja di antara semua iblis di zaman kuno, dan itu adalah pangkat kerajaan di antara iblis. Garis keturunannya sangat berharga, jauh lebih kuat daripada tubuh ilahi biasa. Tubuh ilahi iblis kuno semacam ini sangat langka. Tubuh ilahi yang kuat dari zaman kuno itu semuanya telah hilang dalam sejarah. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen pernah bertemu dengan pewaris iblis kuno, tetapi bukan yang murni. Kemampuan dan pendekatannya sangat mengerikan, bahkan orang suci biasa pun bukan tandingannya. Membunuhku. Apa kau benar-benar tidak takut lidahmu akan terpelintir? Pakaian biru Han Yan berkibar tertiup angin. Wajahnya sedikit tersenyum dan dia bersikap tenang, seolah-olah apa yang dia hadapi sekarang bukanlah pertarungan hidup dan mati, tetapi hanya pertarungan biasa. Cukup omong kosongnya. Ayo bertarung. Liu Suang bergerak dengan kecepatan seperti harimau. Tubuhnya yang besar bagaikan gelombang besar saat ia menerjang Han Yan. Di sekeliling Liu Suang terdapat pusaran energi. Ketika pusaran ini saling bertabrakan, mereka menghasilkan suara yang mirip dengan petasan. Ini adalah metode yang melibatkan kekuatan kasar. Keterampilan bertarung yang dikembangkan Liu Suang sudah tidak asing lagi di kalangan orang barbar. Dengan tubuh yang sangat kuat, ia menyerang seperti banteng. Energi Yuan yang sangat besar di tubuhnya berubah menjadi gelombang energi emas, yang kemudian membentuk perisai emas di depannya. Mengambang di perisai itu, simbol-simbol misterius dapat terlihat. Liu Suang tampak seperti sedang mengamuk, tidak tampak istimewa, tetapi sebenarnya itu adalah keterampilan tempur khusus. Kekuatan yang sangat besar membuat siapapun sulit untuk melawannya secara langsung. Di sisi lain, wajah Han Yan juga berubah serius. Dia perlahan meningkatkan momentumnya saat energi mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Energi itu membawa lapisan-lapisan pita hitam, yang merupakan sumber karakter iblisnya. Karakter iblis yang sangat kuat. Han Yan benar-benar berhubungan dengan iblis kuno. Namun, karakter iblis dalam energi Yuan-nya berdenyut hebat, terlihat sangat tidak stabil. Ini adalah tanda bahwa iblis kuno di dalam tubuhnya akan bangkit. Kebangkitan iblis kuno, ini bukan hal yang baik jika terjadi di tengah pertarungan, itu akan merenggut nyawanya. Mata Jiang Chen berbinar, penilaiannya hampir sempurna. Hanya dengan sekali lihat, dia sudah mengerti situasi Han Yan. Yang benar-benar membuat Jiang Chen khawatir adalah kondisi Han Yan saat ini tidak baik.
Kekuatan iblis kuno dalam tubuhnya akan segera bangkit, dan jika bangkit selama pertarungan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pop-pop. Di panggung pertarungan, energi Yuan Hanyan dan energi iblis mulai menyatu. Energi itu membentuk penusuk energi tajam yang kemudian berbenturan dengan perisai emas Liu Suang. Wah! Dua kekuatan dahsyat itu saling bertabrakan. Ombak menyapu, dan energi penghancur bahkan membakar udara di sekitarnya. Baik Liu Suang maupun Han Yan terdesak mundur 3 langkah, mereka saling berhadapan. Mereka berdua pernah bertarung sengit 4 kali sebelumnya, dan selalu berakhir seri. Sekarang setelah mereka benar-benar ingin mengetahui siapa yang terkuat, itu bukanlah tugas yang mudah. Han Yan, kita saling kenal dengan baik, setidaknya cukup untuk mengetahui bahwa serangan biasa itu tidak berguna. Sulit untuk mengetahui siapa pemenangnya, jadi menurutku, mari kita gunakan keterampilan terkuat kita, dan cari tahu siapa pemenang sebenarnya. Oh, aku lupa memberitahumu, aku telah mengolah naskah tirani ke tingkat ketiga, dan kekuatannya jauh melampaui tingkat kedua. Mari kita lihat bagaimana kamu memutuskan untuk menghadapi ini. Liu Suang adalah seorang pria yang mendominasi, dan itu karena dia mengolah naskah tirani. Naskah tirani adalah keterampilan tempur bumi tingkat tinggi. Keterampilan ini diperoleh Liu Suang dari sisa-sisa sejarah seorang prajurit jiwa tempur, dan semua prestasinya sejauh ini adalah karena naskah tirani ini. Keterampilan tempur bumi tingkat tinggi, bahkan di seluruh provinsi Qi, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Dia hanya bisa mendapatkannya melalui keberuntungan murni. Total ada 9 tingkatan dalam naskah tirani. Liu Suang hanya berada di puncak alam intifana, dan dia mampu mengolahnya hingga tingkat ketiga, yang tidak buruk juga. Datang. Rambut hitam Han Yan yang acak-acakan berkibar tertiup angin, dan tidak ada rasa takut di wajah tampannya. Ketika Liu Suang menyesuaikan momentumnya, energi di sekitar tubuh Han Yan mulai menguat. Mereka tampil habis-habisan sejak awal. Momentum mereka luar biasa kuat, mereka benar-benar bukan orang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bisakah kalian menebak siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Keduanya memiliki kekuatan unik masing-masing, tetapi aku merasa bahwa Liu Suang memiliki sedikit keunggulan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mewarisi harta milik seorang pejuang jiwa tempur, dan dia dilengkapi dengan trik yang kuat. Aku khawatir Han Yan bukan tandingannya. Semua orang fokus pada musuh sepanjang masa di panggung pertarungan. Pertarungan terakhir di antara mereka akan segera dimulai. Alasan mengapa mereka memilih untuk bertarung habis-habisan sejak awal adalah karena mereka memahami bahwa pertarungan normal hanyalah buang-buang waktu, sangat sulit bagi mereka untuk mengetahui siapa pemenangnya. Momentum Liu Suang telah mencapai puncaknya, aura dominasinya menutupi seluruh tubuhnya, seperti seorang penguasa yang baru saja datang ke dunia ini. Tinju biru. Liu Suang tiba-tiba berteriak, lalu dia meninju dengan jurus ketiga, Tyrannical Script. Dengan pukulan ini, ledakan keras yang memekakkan telinga pun terjadi. Bahkan mereka yang berada puluhan mil jauhnya dapat mendengarnya. Semua orang dapat merasakan kekuatan mengerikan di balik pukulan ini. Naskah tirani terlalu kuat. Liu Suang meninju dengan tinju emas yang mengunci seluruh arena pertarungan. Di sisi lain, Han Yan menunjukkan ekspresi yang langka dan tegang di wajahnya. Dia mendorong kedua telapak tangannya ke atas, lalu dua cahaya terang yang membawa karakteristik iblis melesat keluar dari tengah telapak tangannya. Dalam waktu singkat, sebuah bola energi besar terbentuk. Di permukaan bola energi itu, ada beberapa pola misterius yang berkedip-kedip. Han Yan mendorongnya keluar dengan sekuat tenaga, mengirimkannya terbang ke arah tinju emas Liu Suang. Ledakan. Kali ini, gelombang energi besar menutupi seluruh panggung pertempuran. Mereka yang berdiri di luar tidak dapat memahami apa yang terjadi di dalam, yang dapat mereka lihat hanyalah energi yang mengerikan dan berwarna-warni. Beberapa orang yang terlalu dekat dengan panggung pertempuran kehilangan pendengaran mereka setelah tabrakan hebat itu, dan beberapa yang lebih lemah bahkan pingsan. Ketuk-ketuk-ketuk. Di panggung pertarungan, Han Yan terpaksa mundur 3 langkah, berakhir dengan dirinya melangkah mundur ke sudut panggung pertarungan. Kakinya sudah setengah jalan keluar dari panggung, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dengan wajah pucat, darah mengalir keluar dari mulutnya. Sangat jelas bahwa dia terluka parah akibat bentrokan tadi. Haha, Han Yan, akhirnya kau dikalahkan olehku. Sudah kubilang, tingkat ketiga dari Tyrannical Script bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi. Aku, Liu Suang, adalah nomor 1 yang sebenarnya. Di sisi lain, Liu Suang tertawa terbahak-bahak, menunjukkan sikap yang sangat arogan. Mengalahkan Han Yan adalah impian terbesarnya, dan dia akhirnya berhasil melakukannya hari ini. Tidak perlu disebutkan betapa bahagianya dia saat ini. Bagus. Tyrannical Script murid senior Li benar-benar hebat. Sudah kubilang Han Yan bukan tandingannya.
Tentu saja, murid senior Li telah memperoleh warisan seorang prajurit jiwa tempur, dia bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh Han Yan kecil. Setelah membunuh Han Yan, murid senior Li akan membunuh Jiang Chen itu. Han Yan sudah selesai, dia terluka sekarang. Jika dia masih tidak memilih untuk menyerah, maka dia hanya akan dibunuh oleh murid senior Li. Para murid dari Sekte Pedang Surgawi semuanya bersemangat, beberapa dari mereka bahkan melompat-lompat. Melihat cara mereka mengekspresikan perasaan mereka, hampir seolah-olah merekalah yang mengalahkan Han Yan. Jiang Chen yang berdiri di depan mengerutkan alisnya. Dia menatap Han Yan tanpa mengalihkan pandangan sedetik pun. Dalam bentrokan tadi, dia telah melihat semuanya dengan jelas. Han Yan tidak menyerang dengan sekuat tenaga. Atau bisa dikatakan dengan cara ini, dengan kondisinya saat ini, itu membuatnya tidak dapat menyerang dengan sekuat tenaga. Tepat ketika semua orang terkejut oleh kenyataan bahwa Han Yan akan dikalahkan, tiba-tiba terjadi perubahan besar di panggung. Han Yan yang saat itu sedang tidak bersemangat tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Raungan itu terdengar kuno, serak, jahat, brutal. Semua jenis emosi bercampur di dalamnya. Banyak orang mulai melihat bahwa dari tubuh Han Yan, lapisan kabut hitam mulai muncul. Apa yang terjadi? Apakah Han Yan menjadi gila? Karakteristik iblis yang sangat kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan meledak dengan kekuatan jahat yang sangat kuat. Ini adalah energi iblis kuno. Han Yan benar-benar pewaris iblis kuno. Kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya akan bangkit. Banyak orang berteriak waspada. Siapa yang bisa menduga perubahan seperti ini akan terjadi? Pandangan Jiang Chen benar-benar berhenti di tengah alis Han Yan. Di tengah alisnya, sebuah simbol hitam terus berkedip. Ekspresi Jiang Chen berubah drastis saat melihat simbol ini. Itu segel iblis. Segel yang hanya dimiliki oleh iblis kuno. Han Yan adalah pewaris penuh iblis kuno, dia adalah pewaris sejati iblis kuno. Alam kultivasinya telah mencapai puncak alam intifana, dan kekuatan iblis kuno akan segera bangkit. Itu baru saja dirangsang oleh Liu Shuang. Si idiot ini, dengan alam kultivasi intifananya, tidak mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan sumber iblis kuno. Bahkan jika dia bisa membunuh Liu Shuang, dia sendiri akan menderita serangan balik iblis kuno dan mati bersama Liu Shuang, aku harus menghentikannya. Ekspresi wajah Jiang Chen berubah drastis.